Jadi, pada kesempatan kali ini aku bakal nge-review brands marketing sebuah produk dompet digital atau yang biasa disebut dengan e-wallet yang termasuk dalam market challenger. Nah, kira-kira market challenger itu apa sih? Yuk kita simak pengertian di samping ini. Berdasarkan data yang saya dapat pada Kompas, market leader sebuah dompet digital jatuh pada GoPay. Teman-teman bisa lihat di samping ini untuk urutannya. Dan urutan kedua adalah Dana, sehingga saya mengambil tadi case yaitu Dana. Nah, sekarang kita mulai yuk analisa dari brand strategi marketing Dana. Kita akan mulai dari STP, yaitu segmenting, targeting, dan positioning. Segmentasi itu sendiri akan dijelaskan menjadi beberapa bagian. Segmentasi geografis membagi pasar berdasarkan wilayah, kota, atau negara. Ini membantu pemasar untuk membangun strategi khusus untuk area tertentu. Mengenai e-wallet Dana, segmentasi geografis di Indonesia dapat dibagi menjadi Pulau Jawa, Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, dan Papua. Segmentasi yang ketiga ada psikografik. Nah, secara umum, segmen pasar Dana adalah orang-orang yang pastinya suka berbelanja, lalu melek terhadap teknologi karena memang Dana itu pastinya harus melalui internet dan melakukan segala aktivitas pembelian secara online. Sedangkan untuk segmentasi demografik bisa dilihat pada slide berikut ini yang terbagi menjadi 3 bagian. Makro dan waralaba. Nah, tapi walaupun pembelian secara online tidak menutup kemungkinan individu juga bisa melakukan pembelian offline menggunakan Dana. Tapi yang jelas harus punya yang namanya mobile phone. Untuk behavior itu sendiri akan dibedakan menjadi 2 bagian, yaitu berdasarkan status pengguna dan dari kesiapan pengguna. Untuk lebih detailnya, teman-teman bisa baca deskripsi di samping ini. Targeting Dana setelah mengelompokkan pasar berdasarkan 4 jenis segmen, profil pelanggan yang efektif dan lebih potensial, yaitu masyarakat yang berdomisili di Pulau Jawa, khususnya kota-kota besar yaitu Bandung, Jakarta, dan Surabaya, yang memiliki profil usia 23-35 tahun, baik lajang, sudah menikah, memiliki anak, maupun belum memiliki anak, yang tentunya aktif memakai mobile phone maupun internet, suka berbelanja online maupun offline, serta bisa berprofesi sebagai pengusaha. Itulah market atau user yang bisa Dana targetkan. Positioning, jadi ini menentukan bagaimana Dana memiliki strategi marketing untuk kedepannya. Dana ingin memperlihatkan pada audiens bahwa dengan Dana, masyarakat bisa menjadi lebih produktif, efisien, dan tentunya kompeten. Serta, Dana juga dapat meningkatkan literasi dan inklusi keuangan masyarakat Indonesia. Dana memiliki 3 pilar yang dapat Anda lihat di samping ini. Dan ini adalah slogan yang mereka gadang-gadangkan, di mana dalam satu dompet digital dapat memiliki banyak fitur dan anti ribet dengan Dana. Dalam logo Dana terdapat simbol warna putih yang diartikan sebagai uang. Lalu terdapat juga warna biru di dalam sebuah lingkaran yang melambangkan aplikasi yang canggih, elegan, efisien, dan dapat menyimbolkan keunggulan. Inilah beberapa konten yang Dana buat dengan strategi marketing yang ada dan brand positioning yang sudah Dana tentukan. Terdapat konten ini, dan juga terdapat konten terkait benefit pengusaha jika menggunakan Dana. Konten-konten inilah adalah campaign-campaign terbaru yang sedang Dana bangun untuk disampaikan pada audiensnya terkait keamanan dan kenyamanan. Kita masuk ke bagian marketing mix dari Dana. Kita mulai dari produk, yaitu pastinya sebuah dompet digital yang sangat lengkap untuk transaksi apapun dengan praktis mulai dari pembayaran,
tagihan, transaksi barcode, scan, hingga e-commerce. Selain itu, di dalam dompet digital Dana menawarkan banyak fitur-fitur unggulan seperti investasi emas, membayar asuransi, dan bisa digunakan untuk para pelaku usaha agar konsumennya bisa membayar melalui Dana. Masuk pada price, di sini Dana menawarkan gratis biaya transfer 10 kali setiap bulan pada bank apapun itu. Lalu, diskon Dana juga tergantung promosi dari merchant-merchant yang sedang bekerja sama dengan Dana itu sendiri. Yang ketiga, kita masuk pada Place. Jadi Dana ini bisa di-download di Google Play, App Store, maupun Apps Gallery. Dan Dana memiliki sosial media yaitu YouTube, Instagram, Facebook, Twitter, dan LinkedIn. Nah, sosial media ini juga sebagai tempat Dana melakukan promosi. Yang keempat ada promotion. Jadi, pesan yang ingin disampaikan oleh Dana adalah menjadikan setiap transaksi maupun pembayaran di Indonesia makin mudah dilakukan dengan efisien, tidak merepotkan, tapi tetap terjamin keamanannya dengan banyak saluran distribusi seperti sosial media, iklan offline, serta kegiatan webinar. Untuk memaksimalkan pemasaran yang ada, Dana juga bisa mengoptimalkan strategi marketing dengan menganalisa data yang didapat secara digital atau biasa disebut dengan Big Data Analytics. Jika dilihat pada bagian marketing mix, Dana memiliki banyak channel promosi secara digital. Beberapa data dari channel tersebut sangat bisa dipergunakan untuk merencanakan strategi ke depan. Sumber data yang ada dapat memberikan data realistis seputar touchpoint konsumen sepanjang dilakukannya pemasaran. Hasilnya dapat disusun untuk strategi marketing efektif untuk para konsumen atau audiens. Contohnya ketika Dana melakukan pengiklanan pada IG Ads, dapat dilihat juga apakah iklan tersebut sudah maksimal dan mencapai target yang diinginkan. Selain itu, dengan data-data sosial media, Dana juga dapat membuat target konsumen yang jauh lebih efektif. Karena dapat mendapatkan data seperti jenis kelamin, lokasi, umur, hobi, dan masih banyak lagi. Data-data tersebut tentunya dapat diolah untuk strategi marketing yang ada. Sekaligus, Dana bisa melakukan A/B testing terkait channel yang lebih efektif dilakukan dengan membandingkan dua data pada channel yang berbeda. Selain itu, Dana juga bisa melakukan A/B testing terkait konten yang ada. Kita sudah membahas terkait Big Data Analytics. Pihak Dana tentunya juga harus membuat customer journey dan goals terlebih dahulu agar mempunyai data acuan kapan strategi marketing itu berhasil maupun tidak. Sehingga pihak marketing akan lebih tahu di bagian mana strategi marketing yang kurang maksimal dan bisa diperbaiki. Misalkan Dana menentukan 6 tahap customer journey, yaitu mulai dari awareness, interest, desire, action, service, dan retention. Maka, Dana juga harus menentukan channel yang cocok untuk awareness. Misalkan channel distribusi yang dipilih adalah Instagram. Lalu pada step kedua terdapat interest, dengan channel yang dipilih adalah landing page atau website. Dana pastinya sudah menentukan setiap goal audience atau konsumen yang ingin diraih pada setiap tahapan. Sehingga ketika ada satu tahapan yang tidak berhasil, Dana akan lebih mudah menganalisanya. Karena dengan customer journey di setiap tahap berkelanjutan, jika di tahap awal saja tidak bisa mencapai target, kemungkinan besar tahap-tahap selanjutnya target juga tidak dapat tercapai. Dengan beralihnya dari konvensional ke digital, tentunya pihak Dana juga harus mempertimbangkan powerfulnya digital marketing integration. Salah satunya yang ada pada digital marketing integration adalah analytics. Setelah strategi marketing dari Dana yang telah saya review, teman-teman lainnya bisa menambahkan atau memberi saran agar Dana bisa lebih berkembang, bahkan bisa menjadi market leader untuk menyaingi GoPay.